Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 kelas B Pendidikan Geografi angkatan 2019 Universitas Negeri Gorontalo. Di sini kami mempresentasikan materi tentang menyusun tes hasil belajar bidang studi geografi. Nah, di sini ada anggotanya, yaitu saya sendiri Ica Saleh dan teman saya Sri Mulyani Muksin. Baik, materi yang pertama di sini ada prosedur penyusunan tujuan. Dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian, terdapat dua rumusan indikator, yaitu indikator pencapaian kompetensi dan indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal yang dikenal sebagai indikator soal. Kemudian ada perumusan indikator dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menjabarkan kompetensi dasar atau telah tercantum dalam kurikulum. Dan yang kedua, mensintesis bahan ajar, baik dari buku paket atau buku lain yang disusun berdasarkan kurikulum. Kedua cara tersebut adalah menjabarkan KD dan mensintesis bahan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada materi yang kedua ada mensintesis bahan ajar. Mensintesis bahan ajar adalah prosedur yang dilakukan apabila mata pelajaran tertentu yang akan diajarkan telah tersedia buku paket yang standar atau buku acuan lain yang sesuai dengan kurikulum langkah selanjutnya. Membaca secara komprehensif buku tersebut, terutama bab yang akan diajarkan. Kemudian menentukan indikator pencapaian atau penguasaan bahan pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada materi menyusun kisi-kisi tes. Kisi-kisi tes ini merupakan deskripsi mengenai ruang lingkup dan isi materi yang akan diujikan. Adapun syarat menyusun kisi-kisi yang baik yaitu yang pertama, mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. Kemudian yang kedua, komponen-komponennya harus rinci, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga ada soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk yang ditetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani Muksin. Saya dari kelas B Pendidikan Geografi angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya Ica Saleh. Selanjutnya yang keempat, rambu-rambu penyusunan tes. Pembuatan tes harus memperhatikan rambu-rambu atau pedoman tes agar soal yang dihasilkan mudah dipahami maksudnya oleh siswa. Adapun hal yang diperhatikan dalam penyusunan tes antara lain, yang pertama, menggunakan kata tanya jawab atau perintah yang tepat sehingga tidak menimbulkan berbagai tafsiran dalam menjawab. Yang kedua, soal hendaknya dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Yang ketiga, penulisan soal menggunakan bahasa atau kalimat yang sederhana, komunikatif, serta sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. Yang keempat, tidak menggunakan konsep atau istilah asing yang belum dikenali siswa. Dan yang terakhir, masing-masing soal berdiri sendiri, tidak saling bergantungan atau saling membantu memberi acuan jawaban. Misalnya, soal nomor 5 dapat dijawab apabila soal nomor 4 dapat dijawab dengan benar. Selanjutnya, yang kelima, menyusun tes hasil belajar bidang studi geografi. Tiap guru memiliki cara yang bervariasi untuk menyusun suatu soal sehingga soal dapat dibuat dengan sesuai dengan kreativitas guru dan kebutuhan siswa. Berikut sebagian contoh soal yang dapat digunakan sebagai acuan pelajaran geografi. Yang pertama, contoh soal esai. Soal esai memiliki banyak ranah kognitif, salah satunya adalah ranah kognitif tingkat pengetahuan. Maksudnya kemampuan kognitif tingkat pengetahuan lebih tepat diukur dengan tes objektif daripada tes esai, sehingga untuk tingkat ini tidak ada contohnya. Yang kedua,
Contoh soal objektif pilihan ganda. Soal objektif pilihan ganda juga mempunyai banyak ranah kognitif, salah satunya yaitu ranah kognitif jenjang pengetahuan. Pada ranah ini, siswa harus memiliki kemampuan dalam menyebutkan atau menjelaskan kembali dan mengingat hal-hal yang telah dipelajari. Apabila tidak hafal atau lupa, maka siswa tidak akan mampu menjawab kecuali menebak jawaban. Yang ketiga, contoh soal objektif benar salah. Soal objektif benar salah juga mempunyai banyak ranah kognitif, yaitu ranah kognitif jenjang pengetahuan. Contoh, simbol yang digunakan untuk melambangkan kenampakan suatu daerah di permukaan bumi adalah simbol area. Yang keempat, contoh soal objektif jawaban singkat. Jawaban singkat hanya dapat dibuat pada ranah kognitif tingkat terendah, terutama pengetahuan dan pemahaman. Apabila dipaksakan pada jenjang aplikasi, analisis, sintesis, dan penilaian, maka soal jawaban singkat berubah menjadi soal esai. Yang kelima, contoh soal objektif memasangkan. Seperti soal jawaban singkat, soal memasangkan hanya dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat rendah, terutama pengetahuan dan pemahaman. Dan yang terakhir, yang keenam, contoh soal untuk mengukur kemampuan membaca pemahaman. Kemampuan membaca perlu diukur untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pengetahuan siswa dalam memahami isi bacaan dan buku pelajaran. Hal ini sangat penting karena sebagian besar ilmu pengetahuan harus dikuasai dengan cara membaca. Oleh karena itu, guru harus mengenal teknik-teknik membaca buku teks. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.